Bapak Ibu, kita mulai saja acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gringsing, yang terhormat guru penggerak kita Bapak Kurniawan Eko Saputro SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Gringsing beserta staf karyawan TU SMP Negeri 3 Gringsing. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segalanya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam rangka diseminasi budaya positif sekolah oleh guru penggerak kita, yaitu Bapak Kurniawan Eko Saputro SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk hari ini perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah dan informasi kedinasan, yang ketiga inti, empat lain-lain, dan kelima acara penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di malah tersebut acara kita pada hari ini diberikan kelancaran tanpa suatu halangan apapun. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan kepala sekolah sekaligus informasi kedinasan kepada beliau, Bapak Karso Mulyo SPD MT, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu guru beserta staf TU yang saya hormati, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah banyak diberi kenikmatan, kesehatan, dan alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul bersama dalam suasana yang menyenangkan dalam rangka mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Insya Allah nanti Pak Eko selaku guru penggerak, calon guru penggerak yang akan menyampaikan materinya. Saya rasa nanti Pak Eko akan menyampaikan secara utuh, sehingga budaya positif seperti apa yang mungkin selama ini kita baru mengerti secara teoritis sedikit, hanya sedikit ya, nanti akan diperbanyak oleh Pak Eko. Mudah-mudahan berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya saja yang bisa hadir dan tetap semangat. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kita beruntung kalau sekolah itu ada CGP ya. Kalau tidak ada CGP satupun repot ya. Tidak ngerti dunia pendidikan saat ini seperti apa ya. Ini beruntung salah satu sudah ada yang memulai Pak Eko, nanti salah duanya, salah ketiganya, dan sebagainya. Berkaitan dengan diseminasi ini, tolong Bapak Ibu ikuti dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kekompakan Bapak Ibu semua. Semuanya memang perlu perjuangan demi sekolah kita dan kesuksesan pendidikan di SMP Negeri 3 Gringsing. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Pak Karso yang sudah memberikan sambutan dan informasi kedinasan untuk hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kegiatan inti pada pertemuan kali ini yaitu diseminasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan sepenuhnya oleh Bapak Kurniawan Eko Saputro. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Waka Kurikulum yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati pula, terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk menghadiri undangan kami dalam rangka mengikuti diseminasi penerapan budaya positif, di mana diseminasi ini bagi guru penggerak sifatnya wajib. Jadi selama saya memperoleh pengalaman belajar di pendidikan guru penggerak, diharapkan untuk disampaikan ke teman sejawat. Nah, ini dalam rangka itu. Semoga nanti kita bisa menerapkan ilmu-ilmu yang, terutama saya bisa menerapkan ilmu yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk ice breaking ya tidak terlalu lemes, kita ice breaking dulu, nanti aku putarkan video disaksikan sebelum kita mulai masuk ke diseminasi penerapan budaya positif. Aku peduli, tapi masa depan bangsaku itu bukan yang paling penting buat aku. Duit banyak, hidup senang, posisi jauh lebih penting dari keadilan, integritas, moral. Aku yakin dan pasti ada harapan negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Tapi itu nggak bakal bertahan. Nafsu lebih dinomor satukan. Tren menunjukkan anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Aku nggak percaya Indonesia akan tetap jaya. Memandang ke depan, aku melihat degradasi moral melanda anak muda. Kawin cerai, apa salahnya? Korupsi udah jadi budaya. Video mesum, itu mah biasa. Gak bisa dibilang lagi masih ada yang peduli dengan bangsa ini. Udah jelas banget, generasi ini hancur dan gak ada harapan. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Tapi kita masih bisa membalikan itu semua. Kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir generasi ini udah hancur dan gak ada harapan. Udah jelas banget masih ada yang peduli akan bangsa ini. Gak bisa dibilang lagi video mesum itu mah biasa. Korupsi udah jadi budaya. Kawin cerai apa salahnya? Degradasi moral melanda anak muda. Memandang ke depan, aku melihat Indonesia akan tetap jaya. Aku gak percaya anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Tren menunjukkan nafsu lebih dinomorsatukan, tapi itu gak bakal bertahan. Negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Ada harapan. Aku yakin dan pasti moral, integritas, keadilan jauh lebih penting dari posisi, hidup senang, duit banyak. Itu bukan yang paling penting buat aku. Tapi masa depan bangsaku, aku peduli. Demikian tadi Bapak Ibu untuk ice breaking. Kalau boleh saya ambil tema pada siang hari ini, aku peduli dan aku mau berubah. Jadi nanti apa yang kita dapatkan pada materi diseminasi ini untuk merubah bangsa, khususnya merubah SMP 3, kita harus mau berubah. Jadi
kita harus bisa menerapkan budaya positif di SMP Negeri 3 Gringsing. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan lagi, saya mau bertanya, ada 3 pertanyaan, nanti bisa tunjuk jari yang setuju, yang tidak setuju tidak usah tunjuk jari. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Tunjuk jari yang setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tunjuk jari Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Tunjuk jari yang setuju. Nah, ini lebih banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lebih banyak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Coba tunjuk jari Bapak Ibu. Ada berapa? Wah, banyak yang setuju. Ada 25. Lebih banyak. 1 sedikit, 2 agak banyak, yang ketiga lebih banyak. Nanti kita akan membahas ini. Nanti pertanyaan Bapak Ibu akan kita refleksikan. Sebelum saya mulai lagi, Bapak Ibu, kita melakukan eksperimen kecil, yaitu nanti berpasangan. Tadi berpasangan dua-dua. Ada A dan B, ada jenengan dengan temannya, nanti berpasangan. Ini sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya, tuliskan, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan seperti ini, nanti dikepal, kertasnya dikepal. Kemudian teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda dan bisa meminta sesuatu yang berharga itu. Silakan praktek dulu. Berpasangan, tadi kertasnya bisa dicobek, kemudian yang satu menggenggam, yang satu meminta kertas itu tadi dengan membujuk, mengancam, menghardik. Atau langsung digenggam, tidak apa-apa, atau tulis. Bayangkan saja itu sesuatu yang sangat berharga bagi Anda, bagi jenengan. Kemudian digenggam, dimasukkan ke dalam tangan, digenggam. Kemudian yang satu berusaha merebutnya. Iya, digenggam. Dari apa? Apa? Dari kejang kok? Kejang ya? Sudah cukup Bapak Ibu. Sekarang kita akan membahas apa yang sudah kita lakukan tersebut. Kira-kira untuk yang mempunyai barang berharga itu akan membuka kepalan tangannya tidak? Dia akan mempertahankan, tidak akan memberikan barang berharga itu kepada orang lain, dan orang lain itu akan berusaha baik dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja dia akan mempertahankan. Itu. Maka kesimpulannya adalah
Sebelahnya ini Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi keputusannya itu ada pada diri kita sendiri, mau memberikan atau tidak. Demikian juga anak didik kita, peserta didik kita, siswa kita. Kalau tidak ada motivasi dari dalam dari mereka, mau dipaksa seperti apapun, mereka tidak akan membuka hatinya, membuka perlakuannya untuk kita. Dia akan tetap berusaha memegang sesuatu yang berharga itu. Seandainya toh dia melakukan apa yang kita lakukan itu dalam keadaan terpaksa, dan itu kalau dijalankan terus-menerus sifatnya sementara, tidak bisa bersifat lama. Kalau kita sudah tidak ada, ya dia melakukan lagi. Itu inti dari pertemuan kita kali ini. Jadi selama ini kita menghadik, menghukum, itu sifatnya hanya sementara. Jadi kalau bisa menyadarkan anak-anak bagaimana bisa sadar sendiri dari dalam tanpa harus dipaksa. Bagaimana caranya nanti akan kita kupas lebih jauh di dalam diseminasi ini. Kita lanjutkan. Jadi ternyata perubahan paradigmanya, ternyata selama ini kita ilusi guru bisa mengontrol murid. Hanya bayangan saja kita bisa mengontrol murid, karena tadi murid itu tidak bisa dikontrol. Kita tadi yang depan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Murid juga sama seperti itu. Jadi ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Maka setelah hari ini kita harus merubah paradigma belajar kita dari paradigma stimulus respon ke paradigma teori kontrol. Ini kita yang dulu, harapannya nanti berubah kita yang sekarang yang ini. Yang dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harus dirubah cara belajar, paradigma belajarnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Harus kita rubah, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi buktinya ketika kita melakukan percobaan, tidak mau membuka tangannya, digenggam seerat mungkin. Jadi tidak bisa dikontrol orang lain. Kemudian berikutnya, pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Jadi nak dibujuk gagal, dipaksa akhirnya. Bujuk-bujuk bisa ya dipaksa. Harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikirnya menang kalah. Kalau saya menang, saya merasa senang. Gitu. Kemudian harusnya menang-menang, buat saya tidak dikalahkan, buat yang lain juga tidak kalah. Nah nanti kita akan mengupas teori kontrol ini ke belakang agar kita bisa menerapkan budaya positif. Teori kontrol ini nanti akan kita pelajari bersama-sama. Intinya nanti akan tercipta budaya positif. Lanjutkan Bapak Ibu. Apa budaya itu? Apa budaya positif itu? Ada yang bisa berpendapat, Pak? Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Pak Parno mungkin Pak, budaya positif apa Pak? Positif itu hal yang baik ya. Kalau lawannya positif berarti kan negatif. Biasanya positif itu untuk menggambarkan hal yang baik, yang selalu meningkat, yang menuju ke arah yang berkebaikan. Kemudian budaya itu kalau sudah budaya berarti kan sudah biasa.
sudah sering terjadi dengan sendirinya, sudah menjadi karakter. Jadi budaya positif ketika kita membiasakan untuk selalu dari berpikir yang lebih baik ke arah yang baik lah, lawannya baik itu kan tidak baik, berarti hal yang baik atau hal yang terpuji kan ya, terpuji. Lawannya terpuji kan tidak terpuji atau tersalah, berarti kalau di matematika harus mendekati. Jadi menurut kami hal budaya positif jadi budaya atau kebiasaan yang terus-menerus kita lakukan yang semuanya punya nilai baik, punya baik. Demikian Pak saya. Terima kasih Pak Arno. Pak Satrio, silakan Pak. Menurut saya budaya positif ini berhubungan dengan kebiasaan atau tradisi. Tradisi berarti sesuatu yang biasa dilakukan. Kalau ini di sekolah berarti melakukan tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Itu Pak. Terima kasih Pak Satrio dan Pak Parno. Baik Bapak Ibu, budaya itu tadi benar yang dikatakan Pak Parno dan Pak Satrio, kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan itu kan budaya. Nah kebiasaan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Yang buruk namanya budaya negatif, yang baik namanya budaya positif. Maka budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif. Sekarang untuk menerapkan budaya positif harus menerapkan disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dengan menggunakan komunikasi yang efektif antara guru dan siswa. Salah satu cara menciptakan budaya positif yang bertujuan menumbuhkan kesadaran untuk tujuan mulia yaitu nilai-nilai kebajikan atau universal. Jadi untuk menciptakan budaya positif kita harus menciptakan disiplin positif. Untuk apa disiplin positif? Intinya nanti anak itu bisa termotivasi dari dalam agar tumbuh nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin itu maknanya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai muncul kesadaran diri terhadap nilai-nilai tersebut. Lah harapannya di dunia pendidikan itu nilai-nilainya adalah nilai-nilai pelajar Pancasila ini, nilai-nilai kebajikan universal. Nanti anak-anak bisa muncul dari dalam dirinya sendiri, termotivasi dari dalam untuk melakukan hal-hal ini. Jadi tidak lagi dipaksa, tapi dengan sadar diri melakukan hal tersebut. Apa nilai-nilainya? Ya berarti yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Itu nilai-nilai nanti yang harus dikembangkan, harus ditumbuhkan sehingga nanti tercipta budaya positif tadi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak, ada anak nakal, ada anak nurut, ada anak melanggar, itu dia mesti punya tujuan. Itu menurut teori kontrol tadi. Kita kan tadi mau mengupas teori kontrol. Nah kalau pakai teori stimulus respon ya sudah, damprat saja. Tapi kan kita tidak akan merubah itu tadi, merubah menjadi teori kontrol. Jadi semua perilaku itu pasti punya tujuan. Tidak mungkin tidak punya tujuan. Ada 3 yang memotivasi orang itu melakukan sesuatu. Ada 3 motivasi orang itu melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi pertama, mengapa anak melakukan itu?
Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Wah, saya ini mendengarkan ketika dijelaskan Bapak Ibu guru biar tidak dihukum. Itu menghindari hukuman. Itu motivasi itu eksternal berarti, karena takut sama Bapak Ibu guru, karena takut sama Pak polisi kita tidak pakai helm, ada polisi kita pakai helm, tidak ada polisi kita tidak pakai helm, itu berarti karena hukuman, takut dihukum saja sehingga kita melakukan itu. Itu yang pertama. Itu faktor eksternal, berarti motivasinya dari luar. Yang kedua, mengapa siswa kita melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan. Anak-anak yang maju nanti tak bisa bernilai 90, maju. Itu bukan karena kesadaran diri untuk maju, tapi biar dapat nilai 90 tadi, biar dapat imbalan. Ini lebih baik motivasi yang kedua. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk dapat imbalan, motivasi kedua. Lah yang diharapkan itu nanti motivasi yang ketiga, ini motivasi dari dalam. Ini terciptanya tujuan disiplin positif ini ingin menginginkan anak-anak itu memiliki motivasi internal. Apa motivasi internal? Yaitu untuk menghargai diri sendiri. Memang dia menyadari betul apa manfaatnya, apa tujuannya dia melakukan itu, tidak karena orang lain, tidak karena sesuatu yang lain, memang tumbuh sadar dari dalam dirinya sendiri. Ini motivasi internal. Dipahami bahwa itu nanti kita akan sering mengulas ini. Yang pertama untuk menghindari hukuman, ini motivasi eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, ini motivasi eksternal juga. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, yang ini motivasi internal, datang dari anak tersebut. Ini kata-kata merdeka yang sering kita ributkan ini. Merdeka itu merdeka. Kurikulum merdeka itu kurikulum yang seperti apa? Ini artinya kata merdeka itu diambil dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu merdeka itu. Cakap memerintah diri sendiri. Kalau kita sebagai guru, kira-kira Bapak Ibu sudah merdeka belum sebagai guru? Bapak Ibu sudah merdeka belum menjadi guru? Bagaimana ciri guru yang merdeka? Ciri guru yang merdeka itu dia sudah sadar diri terhadap tugas dan kewajibannya. Jadi kalau waktunya mengajar ya tanpa harus diopiak-opiak sama ibu waka kurikulum, berangkat. Itu karena sudah ada kesadaran dari dalam dirinya. Berangkat tepat waktu. Itu berarti guru yang sudah merdeka. Tapi kalau kita berangkatnya karena imbalan, karena takut ingin dihukum, itu berarti kita belum merdeka. Masih motivasinya motivasi pertama dan kedua. Lah yang diharapkan di kurikulum merdeka ini adalah terciptanya motivasi yang ketiga tadi. Jadi tumbuh kesadaran dari dalam diri menjadi pribadi yang merdeka. Merdeka itu sudah tidak usah diperintah-perintah. Mereka tidak hanya terlepas dari perintah, sudah ada perintah-perintah. Anak kita yang sudah merdeka itu sudah mapan berarti. Merasa dikonsolat, sholat sendiri. Berarti kita sering menasihati suruh sholat, ini dia belum merdeka sebenarnya, belum sadar terhadap pentingnya sholat. Berarti motivasinya masih takut dengan orang tuanya. Ini maksudnya ini bukan merdeka sagelme dewi, tidak sebenarnya. Berarti bagaimana caranya sekolah itu menciptakan peserta didik yang cakap buat memerintah diri sendiri. Karena memiliki motivasi intrinsik tadi, motivasi dari dalam. Maksud merdeka itu. Jadi nanti kita bisa bayangkan, oh berarti saya ini sudah merdeka atau belum. Dengan sendiri yang bisa menjawab, orang lain tidak bisa. Ini datang dari dalam diri sendiri. Sebelum kita membahas hukuman itu apa, tadi kan ada pertanyaan hukuman. Konsekuensi itu apa, kemudian restitusi itu apa. Ini contoh-contoh tindakan Bapak Ibu guru di sekolahan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali.
karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu juga hukuman. Sekarang yang konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Ini konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu masuk dalam teori motivasi tadi yang pertama, motivasi menghindari hukuman, nanti berarti hukuman ini dia melakukan itu hanya untuk tidak dihukum. Yang konsekuensi ini masuk dalam teori motivasi yang kedua, akan dapat apa saya kalau melakukan itu. Jadi masih hitung-hitungan dapat apa itu yang konsekuensi. Kalau hukuman itu berarti sifatnya mendadak, tidak disepakati dulu sebelumnya, jadi langsung saja diperintahkan itu hukuman. Kalau konsekuensi itu biasanya menerapkan tata tertib. Anak-anak, kalau kamu melanggar tata tertib ini, maka konsekuensinya ini. Melanggar tata tertib ini, konsekuensinya ini. Kalau konsekuensi, kalau hukuman sifatnya langsung, dan tanpa ada tata tertibnya langsung diberlakukan untuk anak. Ini bedanya antara konsekuensi sama hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan kalau hukuman. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Karena kamu seperti ini maka harus seperti ini. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tadi lari mengitari lapangan, terus akan anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi nak orang konangan, ya baik saya tidak mengaku saja daripada dihukum. Kalau hukuman, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau konsekuensi, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tapi dua-duanya masih belum tepat Bapak Ibu. Karena ini masuk dalam teori motivasi yang pertama tadi, yang ini masuk dalam teori motivasi yang kedua. Tadi dia melakukan hanya karena tata tertib. Karena tata tertibnya seperti itu, saya maka seperti ini, bukan karena kesadaran diri. Nanti kalau tata tertibnya tidak ada, ya sudah melanggar lagi dia. Jadi melakukannya karena tata tertib, bukan karena kesadaran dari dalam diri. Jadi ini teori yang pertama tadi, hukuman. Teori yang kedua, menginginkan imbalan tadi, yang teori motivasi tadi. Nah, yang diharapkan itu kita menerapkan restitusi. Nanti kita akan pahami apa itu restitusi. Hukuman itu identitas gagal. Nanti tidak tak bacakan saja terlalu banyak. Kalau identitas sukses itu tadi penerapan disiplin tadi, konsekuensi itu netral. Kalau restitusi itu positif. Maka nanti harapannya untuk tercipta budaya positif, kita menerapkan restitusi ini. Apa itu restitusi? Nanti kita akan pahami pengertian dan contoh-contoh dari restitusi. Langsung tak lanjut. Sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Sekarang penghargaan Bapak. Tadi kan ada punish, reward and punishment.
Tadi dihukum juga tidak baik. Kalau diberi penghargaan baik atau tidak? Ini lihat ini Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau penghargaan itu masuk teori motivasi yang kedua. Jadi dia melakukan sesuatu bukan dari intrinsik, bukan dari dalam diri sendiri, tapi ingin menginginkan sesuatu, maka dia melakukan itu, menginginkan penghargaan itu. Jadi pengaruh jangka pendek, jangka panjang, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kalau waktunya pendek bisa, tapi kalau jangka waktu panjang tidak bisa. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Melakukannya karena sesuatu. Tadi teori yang kedua tadi ya, motivasi. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi orang sadar iki apik atau tidak baik. Intinya piye caranya saya dapat penghargaan. Direwangi nyontek gak masalah, yang penting saya dapat penghargaan. Itu artinya perbuatan baik tidak baik, jadi dia tidak bisa membedakan. Tujuannya hanya untuk mendapatkan penghargaan tadi. Ini sudah di-riset Bapak Ibu tentang penghargaan tadi. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum. Menghukum itu kalau peringkat 1 dapat hadiah, yang kedua tidak dapat hadiah. Apa bedanya? Yang kedua merasa dihukum. Yang satu diberi hadiah, yang kedua tidak. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini hasil riset. Kesimpulannya ini ada 8. Jadi ternyata teori hukuman dan penghargaan tidak sejalan dengan kurikulum yang sekarang kita harus lakukan. Lanjutkan Bapak Ibu. Ini tadi uraian yang saya sampaikan tadi. Ini teori motivasi tadi ada 3. Kemudian ini makna disiplin tadi. Maka tujuannya adalah munculnya atau tercapainya nilai-nilai kebajikan universal. Lah untuk memulainya bagaimana Bapak Ibu? Untuk memulainya harus kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau dulu namanya peraturan Bapak Ibu, peraturan sekolah, peraturan kelas, tata tertib sekolah, tata tertib kelas. Sekarang bahasanya adalah keyakinan kelas. Kenapa? Kok bukan peraturan dan harus keyakinan? Bedanya apa? Kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah, siswa tidak dilibatkan. Peraturan kelas dibuat oleh guru, siswa tidak dilibatkan membuat peraturannya. Jadi sifatnya hanya seperti ini, masuk teori yang kedua, konsekuensi tadi. Pokoknya aturannya ini melanggar seperti ini, aturannya ini melanggar seperti ini. Anak tidak dilibatkan membuat peraturannya. Ini bedanya. Kalau keyakinan kelas antara guru dan anak saling bercurah pendapat. Kamu inginnya seperti apa kelas kita? Kemudian dimusyawarahkan, nanti kemudian dibuat kesepakatan, dibuat keyakinan kelas. Sebenarnya di awal tahun ajaran harusnya kelas membuat keyakinan kelas, laboratorium membuat keyakinan laboratorium, perpustakaan membuat keyakinan perpustakaan. Nah terus kalau perpustakaan gimana caranya? Kan bisa lewat angket kalau perpustakaan. Kalau kelas ya berarti bisa langsung. Ini pembentukan keyakinan kelas ini sebenarnya ada sekolah ada kelas tapi kan sama prosedurnya. Ini yang kelas. Mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kemarin kita kan yang diambil kan kekuatan-kekuatannya. Contohnya misalkan kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalan di kelas atau koridor. Kalimat negatif buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan.
Kalimat positifnya apa kira-kira seperti Bapak? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalimatnya yang dibuat harus kalimat positif. Jadi iya, jangan larangan, jadi kalimat positif. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 7-7 prinsip keyakinan. Nah, terlalu banyak susah untuk mengingatnya. Kalau sedikit kan mudah. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru. Jadi setelah selesai dibuat, tanda tangani di samping-samping keyakinannya itu, kemudian nanti yang terakhir keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas, kemudian ditempelkan. Ini Bapak Ibu, saya praktekkan di kelas 9A. Ini berarti saya menjelaskan perbedaan peraturan dan keyakinan, bagaimana cara membuat keyakinan. Tak jelaskan dulu. Kalau dulu namanya peraturan tata tertib, sekarang namanya keyakinan kelas. Kemudian setelah itu anak-anak saya beri kertas post-it, tak suruh menuliskan apa yang diinginkan tentang kelas kita. Semua menulis, setelah menulis saya suruh menempelkan di papan whiteboard ke depan. Ini isinya keinginan anak ketika di dalam kelas itu mau seperti apa. Kemarin ada yang minta ada kipas anginnya Pak, ada yang banyaklah macam-macam. Nah ini tak suruh menempelkan ke depan. Ini menempelkan. Nah ini kemudian dibacakan, kemudian ditulis nanti dari sekian itu kan mesti ada kata-kata yang sama, dijadikan satu yang sama dikumpulkan sehingga nanti kita menulisnya tidak 32 anak bukan 32 ditulis semuanya, tidak. Nanti kan akan dikelompokkan kata-kata yang sama menjadi keyakinan yang sama tadi. Ini ditulis, setelah ditulis ditandatangani. Ini setelah dibuat ditandatangani oleh seluruh siswa di kelas itu beserta bapak gurunya atau ibu gurunya. Kalau dengan wali kelas ya wali kelasnya tanda tangani. Ini tanda tangani. Setelah itu dipasang di tempat yang mudah dibaca oleh anak. Dipasang. Dan itu harusnya sebaiknya di awal tahun pelajaran, maksudnya di awal ajaran. Jadi dibuat keyakinan. Ini ditempel. Ini harusnya karya anak ini yang membuat. Ini harusnya wali kelas membuat ini. Wali kelas beserta Ibu Bre yang sudah membuat. Bu Bre sudah membuat berita, Pak, anak saya sudah buat Pak ini. Harusnya kurikulum merdeka itu semua tempat yang dulu namanya tata tertib sekolah, tata tertib kelas, tata tertib laboratorium, tata tertib perpustakaan berubah jadi keyakinan kelas ini. Jadi kalau datang ke perpus, ke lab, ada keyakinan kelasnya. Lanjut. Kalau dulu ini peraturan kelas, kemudian jadi keyakinan kelas, sehingga kalau anak-anak itu sudah terpatri di dalam dirinya bahwa dia harus mentaati peraturan yang dia buat sendiri, yang dia yakini sendiri, maka akan muncul, diharapkan muncul lingkungan yang positif. Kalau muncul lingkungan yang positif, nanti akan tercipta budaya positif. Dan nanti kalau mengingatkan anak lewat keyakinan kelas ini, misalkan dia melanggar apa nak, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas yang mana, dia akan menyebutkan. Karena dia buat sendiri, disepakati sendiri, tanda tangani. Kalau tadi kan tata tertib sekolah yang buat, guru yang buat. Kalau saya tidak buat, saya dipaksa itu. Kalau ini kan dia yang buat sendiri, tanda tangani sendiri, kemudian dipraktekkan sendiri. Lanjut Bapak. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita ambilkan pernyataan dari Pak Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi
ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi seorang guru itu seperti petani. Jadi sama seperti itu kebun, sama seperti petani. Jadi harus tahu betul ini minta disiram. Oh ini harus disemprot. Oh ini harus diberi pupuk. Jadi guru itu seperti itu sebenarnya, seperti petani merawat tanamannya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Bapak Ibu, segala sesuatu yang orang lakukan itu tadi memiliki tujuan. Tujuannya sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi tindakan-tindakan itu kenapa dia melanggar, kenapa dia tidak tertib, itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasarnya ini Bapak Ibu? 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Jadi kalau anak itu lengkap kebutuhan dasarnya terpenuhi, maka dia akan menjadi anak yang tertib, anak yang tidak banyak melanggar. Tapi kalau dari sekian kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Mungkin caper, minta perhatian gurunya, itu mungkin tidak ada kasih sayang di rumah dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, anak semakin tidak terkontrol di sekolah. Itu. Bertahan hidup contohnya kesehatan, rumah dan makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, merasa aman, pangan, sandang, papan. Misalkan anak mau ke sekolah, tidak ada nasi di rumah, tidak sarapan, jadi akan terganggu ketika di sekolah. Itu berarti kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Rumahnya bocor, tidurnya kebocoran, ketika berangkat sekolah ya akan terganggu di sekolah karena kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, rekan kerja, kelompok di mana kita terhubung. Tapi insya Allah di sini kita bisa terpenuhi kebutuhan kasih sayang ini. Luar biasa ini kita perhatiannya terhadap temannya. Termasuk Bapak Ibu berada di sini siang-siang seperti ini karena tadi, iya. Kalau tidak ada wong bukan untuk saya, tinggal pergi saja. Ya pulang saja. Enak-enak tidur di rumah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pengorbanan jenengan luar biasa. Kemudian kebebasan atau membuat pilihan. Kebebasan berarti bukan bebas, sebebas-bebasnya tidak. Ini kebebasan berarti kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberi kesempatan untuk mencoba hal baru. Kemudian kesenangan. Sebagai guru jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Jadi kalau kondisi kelas boring, menyebalkan, jangan diteruskan Bapak Ibu, harus buat aktivitas yang menyenangkan dulu biar wajah anak itu kelihatan sumringah, kelihatan senang, baru kita bisa mulai pelajarannya. Jadi jangan ragu-ragu untuk membuat anak senang dengan menyanyi atau dengan ice breaking atau dengan hal yang lain. Penting anak itu merasa senang di dalam kelas karena ini termasuk salah satu kebutuhan dasarnya. Kemudian penguasaan, merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian, kemudian didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, memiliki rasa harga diri, itu penguasaan berarti. Maka kadang-kadang kalau berdoa sebaiknya gantian itu biar dia merasa ada pengaruhnya di kelasnya. Jadi sekarang siapa yang mimpin doa, kemudian besok gantian lagi, besok itu agar kebutuhan dasar untuk penguasaannya dia bisa dapatkan. Jadi dia hanya anak-anak itu saja yang mimpin, gantian yang mimpin. Pak lah, tidak bagus kalau dia tidak apa-apa. Namanya latihan kok.
Kalau kita tidak mulai ya repot, nanti yang bagus terus, yang tidak bagus tidak akan terpenuhi kebutuhan dasar tentang penguasaan ini. Mimpin diskusi kelompok, yang mimpin gantian. Itu Bapak ya. Lanjut. Dunia berkualitas. Tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ada tempat istimewa, ada orang istimewa, ada lagu istimewa, maka ketika kita mendengar lagunya saja akan merasa bahagia. Jadi tersimpan, jadi ini namanya dunia berkualitas. Kalau kita dimasukkan ke dunia berkualitas anak, sampai tua dia akan mengingat kita. Ingat Bu Sulis, dia akan senyum-senyum sendiri. Teringat masa lalu dengan Bu Sulis, anak itu. Ingat SMP 3, dia akan tersenyum bahagia dengan SMP 3 karena memasukkan SMP 3 ke dalam dunia berkualitasnya. Jadi yang indah-indah membuat dia bahagia, itu dunia berkualitas. Ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sekarang Bapak Ibu, kita dalam mengontrol siswa itu ada 5 posisi kontrolnya. Coba sebelum kita bahas tentang posisi kontrol, Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu sebagai yang mana ini? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Silakan dipilih dulu, nanti setelah ini kita bahas. Kemudian mau berubah tidak dengan posisi yang sekarang? Mau berubah dengan posisi yang lain tidak? Silakan dipilih, kemudian simpan dalam hati. Nanti kita akan bahas ke-5 posisi kontrol ini. Dalam mengontrol siswa ada 5. Menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Untuk memahami hal ini saya putarkan video. Nanti Bapak Ibu bisa memahami apa yang namanya posisi penghukum sampai dengan posisi manajer. Naren, sini kamu. Pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Kita diskusikan dulu Bapak Ibu. Ini posisi kontrol penghukum. Menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, bisa hukuman verbal atau hukuman fisik. Hukuman bisa verbal, bisa fisik. Nanti dampak yang dampak posisi penghukum, dampak bagi anak, murid menjadi pendendam. Kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Jadi jangan diharap dia mau lari kemudian rela dengan senang hati, dia akan dendam dengan gurunya. Itu posisi penghukum. Lanjut posisi yang kedua.
pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya itu tadi Bapak Ibu Guru video pembuat merasa bersalah. Ini yang terjadi. Pembuat merasa bersalah, suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Dampaknya, posisi pembuat merasa bersalah bagi murid membuat murid merasa bersalah, di identitas gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Kita lanjutkan posisi kontrol berikutnya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kita bahas posisi teman Bapak Ibu. Suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampak posisi teman, murid akan bergantung kepada satu orang. Faktor ketergantungan pada seorang guru itu diandalkan gurunya. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Jadi andalannya pusaka mesti tidak kena. Kita lanjutkan posisi kontrol yang kedua sebagai pemantau. Silakan nanti bisa dicocokkan Bapak Ibu tadi saya sebagai apa? Pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau,
Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersendagurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Tadi teori motivasi keberapa ini? 2, harus ada gurunya berarti. Kalau gurunya tidak ada ya dia melanggar. Iya. Dampak posisinya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Tidak sepenuhnya mandiri. Jadi tergantung tadi teori motivasi yang kedua tadi. Yang kelima sebagai manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer Bapak Ibu. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi tidak diberikan solusi oleh guru, tapi biar murid sendiri yang mencari solusinya. Dampaknya, murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Merdeka itu tadi yang kita bahas tadi, merdeka dan bertanggung jawab. Lah kita itu diharapkan posisi kita sebagai manajer. Mau berubah Bapak Ibu? Tadi Bapak Ibu batinnya apa tadi? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman. Mau berubah tidak atau mau tetap seperti penghukum saja? Ya, berubah menjadi posisi manajer. Ini memang tidak mudah, tapi kita bisa berkolaborasi, memulai bersama-sama, nanti insya Allah bisa tercipta budaya positif. Kalau tidak dimulai ya tidak mungkin berubah. Lanjut Bapak Ibu. Kita hubungkan dengan teori motivasi tadi, yang identitas gagal itu penghukum sama pembuat orang merasa bersalah. Itu identitas gagal. Tadi teori motivasi, teorinya yang pertama tadi. Teori motivasi yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Yang teori yang kedua,
Imbalan tadi ini berarti teman dan pemantau. Ini masuk teori kedua tadi, pemantau. Sedangkan yang ketiga, yang manajer ini masuk dalam teori yang ketiga, menjadi diri sendiri. Idealnya kita ini seperti ini. Maka tadi merubah paradigma belajar kita sekarang menjadi posisi manajer. Tidak mudah Bapak Ibu. Tapi kalau tidak dicoba, mau kapan lagi kita akan bertengkar dengan siswa kita terus-menerus tanpa ada perubahan. Di hukum tidak merubah, di apapun tidak merubah. Menurut teori ini yang bisa merubah adalah dengan menerapkan guru menjadi posisi manajer. Maka ini sifatnya lama, tidak pendek. Kalau di hukum itu hanya pendek, sekarang di hukum besok melanggar lagi, menghukum lagi. Ya. Lanjut, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebenarnya Bapak Ibu di rumah bisa menerapkan ini dengan putra putrinya yang biasa di rumah sering menghukum anaknya mulai berubah jadi manajer. Ini kan tidak harus dipraktekkan di sekolah, praktekkan di rumah bisa ini. Kita lanjutkan segitiga restitusi. Kenapa dinamakan segitiga restitusi? Karena ada 3 langkah ini. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Oh, ini saya putarkan video lagi. Segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Ini penjelasannya Bapak Ibu, ketiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kalau murid masih marah, jangan dikritik, tidak masuk. Maka kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Ini ajukan pertanyaannya ini. Pertanyaan-pertanyaan tadi yang diungkapkan gurunya tadi. Kemudian sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan-pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisi sebagai manajer. Menerapkan segitiga restitusi, posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab dan mandiri. Ini tujuannya segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Yang kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang ketiga, murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Jadi kata merdeka tadi, istilah tadi, pengertiannya seperti ini. Murid bisa bertanggung jawab sendiri, tidak merdeka, carpe diem, tidak seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita mau berubah menjadi guru yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka, menjadi guru yang menerapkan segitiga restitusi, menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan di SMP kita sehingga nanti tercipta budaya positif di SMP Negeri 3 Gringsing. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang sudah disampaikan oleh guru penggerak kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi untuk kita agar mau berubah. Satu Bapak Ibu, satu yang menjadi kesimpulan dari pertemuan pada hari ini. Coba kira-kira apa kesimpulan dari desiminasi yang sudah dilakukan sama Pak Eko? Satu saja, Bu Sulis, tolong Bu. Ya Bu, mau Bu, kesini aja Bu. Bu Sulis yang kata-katanya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan suatu kesimpulan dari desiminasi yang telah disampaikan oleh Pak Eko. Apa yang disampaikan oleh Pak Eko, penerapan budaya positif di sekolah memang bagus sekali. Tapi kadang-kadang kita juga kesulitan ya Bapak Ibu untuk menyampaikan. Tapi marilah kita berusaha bersama-sama. Mari kita terapkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eko tadi. Apa yang telah kita lakukan, mungkin kita bisa introspeksi kepada diri kita sendiri. Apa yang telah kita lakukan kepada anak, termasuk ke teori yang mana tadi yang Pak Eko sampaikan. Mungkin kalau itu kurang bagus diterapkan kepada anak, mari kita rubah.
Mari kita cari solusi dari teori-teori yang telah disampaikan oleh Pak Eko tadi. Ternyata bagus sekali, dan marilah kita coba untuk kita terapkan kepada anak-anak. Ya mungkin ada satu yang bisa kita kurangi di sekolah kita, mungkin untuk hukuman ya. Karena kadang kita menganggap anak itu salah ya, di mata kita anak salah, terlambat salah, tidak mengerjakan PR juga salah, sehingga kita banyak memberikan semacam hukuman dan itu tadi merasa anak berbuat salah. Padahal kadang-kadang ketika kita memberikan hukuman kepada anak itu, kita tidak tahu apa sih yang ada di belakang anak, apa yang dilakukan oleh anak, apa yang dirasakan oleh anak. Kadang juga saya kalau ada bapak ibu guru yang menghukum anak, kadang saya juga nggak tega. Kadang saya pengen jangan diperlakukan seperti itu. Tapi kadang nanti Bu Suliski, nah gitu ya, kok orang itu diseneni bocah, nah kadang gitu. Karena apa? Kadang kalau kita tanya ke anak, "Nak, kenapa kamu tidak mengerjakan PR?" Jawabannya banyak sekali yang menyedihkan. Kadang ada yang, "Bu, saya harus pagi harus masak." Ada yang, "Bu, aku ngelipet dhisik, Bu, aku macam-macam yang dirasakan oleh anak." Kadang, "Kamu terlambat kenapa, Nak?" Mereka harus ngerewangi ibuke, nek ora direwangi ibuke jengkel, kadang gitu. Kadang ada yang orang tuanya sakit, harus dulang orang tuane. Lah sampai di sekolah terlambat, kadang kita ngopo terang. Ora ngerti nek mangkate jam itu. Ora ngerti nek mlebune jam itu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk PR juga mungkin banyaklah kendala-kendala yang dialami oleh anak, kadang yang kita tidak rasakan, kadang yang kita terapkan ke anak itu yang kita alami. Aku iso. Lah mungkin hidup anak dengan hidup saya, hidup bapak ibu mungkin juga beda. Mungkin hidup saya bapaknya tentara mungkin ya, menak uripku, ora ono rekoso. Lah kadang aku biyen iso kok cah saiki ra iso. Maka kita menyalahkan ke anak. Maka kita kadang hanya memberikan hukuman-hukuman itu. Nah mungkin itu yang bisa kita kurangi. Mungkin kita bisa kita tidak bisa menerapkan ke satu itu saja. Mungkin kadang kita pakai ini. Tapi untuk hukuman mungkin bisa lebih kita perlunak. Maksudnya bukan diperlunak terus dibiarkan, bukan. Tapi kita kurangilah itu. Mungkin kita bisa sebagai teman, ya teman tapi tidak lebih seperti itu. Tidak, tapi kita bisa sebagai teman. Kalau kita sebagai teman bisa enak kok, anak apa yang dimau anak, mengapa mereka seperti itu. Kadang gitu. Kalau saya mungkin benar tadi kayak Pak Parno, mungkin saya memang lebih lunak ke anak-anak. Maka kadang anak-anak ke saya itu kadang kesannya kurang ajar gitu ya. Saya ngajar kadang Oma begini ya, tapi saya juga nggak apa-apa. Saya juga tidak marah. Kadang saya ketika anak ada yang memanggil Oma, kenapa saya harus marah? Kenapa saya harus dipanggil bulis? Saya juga tidak mengharuskan anak memanggil saya bulis. Panggil Oma, oke, nggak apa-apa. Panggil Mama, nggak apa-apa. Ada yang lari-lari ke saya, Mama Lis. Oke, kesini mau apa? Mau salaman ternyata. Ada yang Bu Haji, saya belum naik haji malah dipanggil Bu Haji. Bu Haji yang sudah naik haji malah jarang dipanggil Bu Haji. Nah itu ya, itu mungkin sebagai teman tapi tidak terus terlalu kita ke sayang seperti itu. Kita bisa sebagai sahabat untuk anak. Kemudian mungkin bisa ke yang tadi ke manajerial, tapi itu juga agak susah juga ya. Yang penting mari kita teman-teman, alhamdulillah kita ada teman yang ke CGP, kita bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan mari kita berubah. Apa yang dibawa oleh Pak Eko, karena kurikulum itu juga kadang membingungkan ya Pak Eko ya. Kadang dulu saya sekolah banyak guru yang memberikan hukuman, nggak apa-apa. Siswanya juga baik-baik saja. Kemudian di kurikulum apa itu kita wajib memberikan reward juga, ya oke aja. Tapi sekarang ternyata berkembang. Ya mungkin kurikulum
diterapkan sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan zamannya mungkin ya Pak Eko ya. Nah maka marilah kita terapkan di sekolah kita apa yang sudah disampaikan Pak Eko, kita ambil yang baik-baik saja. Hanya satu yang mungkin kita perlu kuatkan lagi, kebersamaan kita. Nah itu ya, karena yang disampaikan oleh Pak Eko tidak bisa hanya dilakukan oleh 1-2 orang guru, tapi dari semua lini, dari orang tua, dari guru, dari kepala sekolah, semua apa ya kalau dikatakan stakeholder sekolah, semuanya harus guyup, harus mendukung. Sehingga dengan yang disampaikan Pak Eko, sekolah kita yang sudah termasuk sekolah yang baik bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian marilah kita bawa sekolah kita untuk menjadi SMP 3 yang terbaik di Kecamatan Gringsing. Karena baik buruknya sekolah itu lebih ke guru ya. Kalau kepala sekolah bisa sebentar pergi atau apa, tapi kalau guru kita adalah guru SMP Negeri 3 Gringsing. Yang mari kita cetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang berprofil Pancasila, berkarakter Pancasila. Sekali lagi, mari kita guyup kompak. Yang dulu pernah kita lakukan kompak, mari kita kompakan lagi. Mari kita satukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Kulis yang sudah menyampaikan kesimpulan dari apa yang pertemuan hari ini. Bapak Ibu yang disampaikan Pak Eko tadi, termasuk yang disiplin positif itu salah satu topik yang ada di PMM ya Bapak Ibu. Jadi panjenengan jika masih memerlukan sertifikat PMM itu bisa menerapkan yang disiplin positif itu disertai dengan gambar-gambar yang tadi yang sudah disampaikan sama Pak Eko. Nah itu kalau disiplin positif tidak harus kita punya kelas atau sebagai wali kelas. Disiplin positif sebagai guru mapel juga bisa. Jadi bisa digunakan untuk mendapatkan sertifikat PMM, terutama untuk panjenengan yang ingin naik jenjang yang bisa digunakan. Itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan yang sudah dilakukan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Kalau dulu itu namanya peraturan kelas atau tata tertib kelas. Bedanya apa keyakinan kelas dan tata tertib kelas? Kalau tata tertib kelas itu yang buat bapak ibu guru atau sekolah, kamu tidak dilibatkan. Pokoknya aturannya seperti ini, kamu harus taat pada aturan. Dulu, kamu tidak terlibat, kamu kan tidak merasa bertanggung jawab karena sudah membuat aturannya. Jadi yang membuat bapak ibu guru, yang membuat sekolah, saya tidak setuju dengan itu. Akhirnya kan banyak pelanggaran. Terus setelah dievaluasi, sekarang diubah menjadi keyakinan kelas. Sebenarnya sama peraturan kelas atau tata tertib kelas dan keyakinan kelas, cuma bedanya di prosesnya. Kalau dulu kamu tidak dilibatkan membuat aturannya, sekarang dilibatkan untuk membuat aturannya, nanti akan jadi keyakinan kelas. Ya, untuk itu
untuk nanti kita buat keyakinan kelas, nanti tak bagikan kertas post-it. Silakan kamu mengusulkan kita akan peraturan apa yang akan kita laksanakan di kelas kita untuk kita jadikan keyakinan kelas. Jadi masing-masing menuliskan kita itu mau seperti apa kelas kita selama pembelajaran. Kemudian nanti maju di bawah ditempel ke depan. Setelah itu nanti kita simpulkan menjadi 4 sampai 7 peraturan kelas atau menjadi keyakinan kelas tersebut. Kita bagikan nanti silakan isi. Ingat, ini lemnya di atas, nulisnya jangan terbalik. Berarti lemnya di atas, nulisnya berarti yang bawahnya lem pun aku kalau menempelkan di balik. Sekarang ditulis usulan kamu tentang kelas kita. Maksimal 3, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, maksimal 3 boleh saya. Sudah ditulis. Kamu pilihnya kelas kita seperti apa, ditulis satu-satu. Telat sih. Anteng lah. Kalau nanti sekretarinya dicatat dari kalimat ini nanti akan ada yang sama nanti ya. Profesional. Yang pertama, budayakan 3M. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. M itu tadi yang pertama, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Yang kedua, menyapa sesama teman dan guru. Menyapa sesama teman dan guru. Kemudian yang ketiga, menghargai orang lain. Jadi nanti ini mungkin ada yang 5S. Ini senyum apa kan? Kemudian yang kedua,
toleransi bagi yang tidak piket. Saling menghormati dan menghargai antar sesama, kan bersama saling menghargai.